Oke. Fungsi yang kedua dari partikel no. Fungsi yang kedua dari partikel no yaitu untuk menyatakan jenis suatu barang. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, ada kosakata baru yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Apa saja itu? Yang pertama, kamera. Kamera. Bahasa Jepang kamera adalah kamera. Bahasa Jepang dari kamera adalah ya kamera. Yang kedua, sepeda motor. Bahasa Jepang dari sepeda motor adalah bike. Bike. Yang ketiga, mobil. Yang ketiga, mobil. Bahasa Jepang mobil adalah kuruma. Kuruma. Yang keempat. Yang keempat. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya adalah Nihongo. Nihongo. Bahasa Indonesia. Gimana bahasa Jepangnya? Indonesia go. Indonesia go. Bahasa Inggris. Gimana bahasa Jepangnya bahasa Inggris? Eigo. Eigo. Nah, itu adalah kosakata baru sebelum kita masuk ke pola kalimat untuk menyatakan jenis. Oke teman-teman, saya harap teman-teman hafal tadi ya, karena hanya ada sedikit saja kosakata barunya. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu menyatakan jenis. Fungsi yang kedua dari partikel no yaitu menyatakan jenis suatu barang. Bagaimana pola kalimatnya? Ya, pola kalimatnya adalah jenis no kata benda des. Jenis no kata benda des. Nah, penggunaan pola kalimat ini agak membingungkan biasanya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Contoh ya, contoh. Buku bahasa Jepang. Buku bahasa Jepang. Bendanya apa teman-teman? Ya, bendanya adalah buku. Bendanya buku. Jenisnya bahasa Jepang. Benda yang kita tunjukkan itu adalah buku. Tetapi jenisnya adalah bahasa Jepang. Gampang ya kalau itu ya. Tapi kalau seperti ini, majalah motor. Majalah motor. Kira-kira kata bendanya apa teman-teman? Majalah motor. Kata bendanya apa teman-teman?
Pasti teman-teman bingung. Majalah motor. Bendanya motor atau majalah ya? Kan sama-sama benda. Memang teman-teman, majalah itu adalah benda, motor itu juga benda. Tetapi majalah motor, contoh nih teman-teman, ini majalah motor. Nah, yang kita pegang ini apa teman-teman? Majalahnya kan? Ya, yang kita pegang adalah majalahnya. Jenisnya majalah motor. Jadi bendanya itu adalah majalah, jenisnya motor. Bingung teman-teman? Oke, kita pelan-pelan lagi ya, kita ulang sekali lagi. Coba bayangkan sebuah majalah motor teman-teman. Ya, majalah motor. Nah, yang kita bayangkan kan majalahnya teman-teman, bukan motornya. Yang pasti ada di bayangan kita adalah majalahnya. Majalah motor. Bendanya berarti majalah. Jenis majalahnya itu adalah motor. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman tidak paham, akan salah nantinya. Memang bingung, tapi yang tetap harus teman-teman titik beratkan adalah bendanya itu apa teman-teman. Contoh lagi adalah kamus bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris. Nah, bendanya kan kamus teman-teman. Jenisnya bahasa Inggris. Udah paham ya teman-teman ya? Saya harap teman-teman udah paham untuk konteksnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penggunaan pola kalimatnya. Saya harap teman-teman udah paham. Sekali lagi akan saya ulangi lagi. Fungsi partikel no yang kedua adalah menyatakan jenis. Pola kalimatnya jenis no kata benda des. Jenis no kata benda des. Contoh. Buku bahasa Jepang. Buku bahasa Jepang. Jenisnya apa teman-teman? Ya, jenisnya adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya apa? Nihongo. Nihongo no baru bendanya teman-teman. Apa bendanya? Buku. Hon. Buku bahasa Jepang Nihongo no hon desu. Nihongo no hon desu. Contoh yang kedua. Kamus bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris. Jenisnya apa teman-teman? Iya, jenisnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya eigo. Eigo no jisho desu. Eigo no jisho desu. Contoh yang ketiga teman-teman. Majalah motor. Majalah motor. Jenisnya apa teman-teman? Iya, jenisnya motor. Bendanya majalah. Jadi, majalah motor bahasa Jepangnya adalah baiku no zasshi desu. Baiku no zasshi desu. Sudah paham teman-teman? Saya harap teman-teman paham. Ini kita gabung lagi dengan kata tunjuk. Ini majalah kamera. Ini majalah
kamera. Bahasa Jepangnya bagaimana teman-teman? Ya, kore wa kamera no zasshi desu. Kore wa kamera no zasshi desu. Itu dekat kamus bahasa Indonesia. Itu dekat kamus bahasa Indonesia. Gimana teman-teman bahasa Jepangnya? Iya. Sore wa Indonesia no jisho desu. Sore wa Indonesia no jisho desu. Nah, untuk bertanya tentang jenisnya teman-teman bagaimana? Menanyakan jenis. Ini buku apa? Ini majalah apa? Ini kamus apa? Nah, pola kalimat untuk menanyakan jenis adalah kata tunjuk wa nan no kata benda desu ka? Kata tunjuk wa nan no kata benda desu ka? Ya, contoh. Ini buku apa? Kore wa nan no hon desu ka? Kore wa nan no hon desu ka? Langsung kita jawab, buku bahasa Jepang misalnya. Nihongo no hon desu. Nihongo no hon desu. Itu jauh majalah apa? Itu jauh majalah apa? Bahasa Jepangnya gimana teman-teman? Iya. Are wa nan no zasshi desu ka? Are wa nan no zasshi desu ka? Majalah mobil misalnya. Bahasa Jepangnya gimana teman-teman? Ya, kuruma no zasshi desu. Kuruma no zasshi desu. Bagaimana teman-teman? Oke. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga dari partikel no. Fungsi yang terakhir yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang ketiga adalah menyatakan buatan. Made in. Ya. Tas buatan Indonesia. Ya. TV buatan Jepang. Mobil buatan Amerika. Nah, bagaimana cara menyatakannya dalam bahasa Jepang? Pola kalimatnya adalah, pola kalimat untuk menyatakan buatan suatu barang dalam bahasa Jepang adalah negara no benda des. Negara no benda des. Contoh. HP buatan Cina. HP buatan Cina. HP itu keitai denwa. Keitai denwa. Cina bahasa Jepangnya Chugo. HP buatan Cina Chugoku no keitai denwa desu. Chugoku no keitai denwa desu. Contoh yang kedua, tas buatan Indonesia. Tas buatan Indonesia.
Gimana bahasa Jepangnya teman-teman? Ya gampang kan ya. Indonesia no kabang desu. Indonesia no kabang desu. Nah, kita kolaborasikan lagi dengan kata tunjuk. Ini tas buatan Indonesia. Ini tas buatan Indonesia. Gimana bahasa Jepangnya teman-teman? Ya. Kore wa Indonesia no kabang desu. Kore wa Indonesia no kabang desu. Itu jauh motor buatan Jepang. Itu jauh motor buatan Jepang. Gimana bahasa Jepangnya teman-teman? Ya. Are wa Nihon no baiku desu. Are wa Nihon no baiku desu. Nah, gimana kalau kita bertanya teman-teman? Tas buatan mana? Motor buatan mana? Bagaimana caranya? Untuk menanyakan buatan mana, dalam bahasa Jepang kita menggunakan pola kalimat kata tunjuk wa doko no kata benda desu ka? Kata tunjuk wa doko no kata benda desu ka? Contoh, itu dekat tas buatan mana? Itu dekat tas buatan mana? Gimana bahasa Jepangnya teman-teman? Iya. Sore wa doko no kabang desu ka? Sore wa doko no kabang desu ka? Langsung saja kita jawab teman-teman. Buatan Jepang misalnya. Berarti bahasa Jepangnya Nihon no kabang desu. Nihon no kabang desu. Gampang kan teman-teman? Oke. Saya harap teman-teman sudah paham, mengerti, dan bisa menggunakan partikel no dalam bahasa Jepang yang berfungsi menyatakan kepemilikan, yang berfungsi menyatakan jenis, dan yang berfungsi menyatakan buatan. Oke, segitu saja video pembelajaran pada kali ini. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, mata nih.